Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarin sore lingkungan Cisengkol itu ziarah ke Aman Doa di Cirebon. Mereka pakai baju seragam merah. Di sana juga ada peziarah yang lain yang juga seragam. Saya renungkan, mengapa orang seragam? Lebih jauh dari itu, yang juga saya renungkan adalah dalam hal apa orang Katolik itu harusnya juga seragam. Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan kegembalaan tertulis yang baru. Judulnya adalah Dilexit Nos. Kalau orang itu rendah hati, maka kegembalaan Bapak Suci itu harus menjadi acuan pelayanan. Tetapi kalau orang itu enggak rendah hati, maka kegembalaan Bapak Suci bahkan lebih luas itu enggak dipedulikan. Apa yang disorot oleh Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Dilexit Nos? Soal hati. Mengapa hati menjadi sorotan? Karena justru disinilah sekarang ini ada persoalan. Orang beriman, orang beragama, orang aktif, tetapi hatinya sebenarnya ada masalah. Karena yang diikuti dalam hatinya bukan yang diimani, tetapi diri sendiri. Ini yang menyebabkan kekacauan. Kekacauan dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam kelompok yang lebih luas. Sumber kekacauan adalah hati yang tidak terkelola dengan baik. Tadi bacaan pertama itu bicara soal hati. Inilah yang harusnya orang seragam. Dikatakan, saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Rendah hati terhadap Kristus. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang mengikuti maunya sendiri, tetapi maunya Kristus. Hanya orang yang rendah hati terhadap Kristus, hanya orang yang rendah hati terhadap yang diimani, maka dari sana bisa diharapkan mengalir kerajaan Allah. Tadi dalam Injil dikisahkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang pelan-pelan tumbuh, lalu kemudian setelah besar menjadi tempat berlindung, menjadi tempat bersarangnya burung-burung di udara. Hanya dari hati yang punya sikap rendah hati terhadap Kristus, maka dirinya itu bisa menjadi tempat berlindung. Sekarang ini sulit mencari sosok yang bisa menjadi tempat berlindung. Sulit. Mengapa? Ya barangkali karena ada masalah dengan hati. Memang banyak orang, memang dibilangnya semua saudara, tapi susah mencari yang bisa menjadi pelindung. Yang salah makin salah, yang nggak peduli makin nggak peduli. Banyak, tetapi susah mencari yang bisa menjadi pelindung. Barangkali karena tadi ada masalah dengan hati, dengan sikap terhadap Kristus. Juga dalam Injil dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti ragi yang bekerja memberi pengaruh. Raginya sedikit tapi pelan-pelan kemudian memberikan pengaruh kepada terigu. Semua dipengaruhi. Kita bisa merenung siapa sosok yang betul-betul memberi pengaruh. Banyak berkumpul tapi kita renungkan siapa, apakah ada sosok yang sungguh-sungguh memberi pengaruh.
terutama pengaruh ilahi. Susah. Karena apa? Karena ada masalah dengan hati. Mudah-mudahan kita sungguh rendah hati terhadap kegembalaan terbarunya yang tertulis, yaitu di Dilexipnos, yang menyoroti soal hati. Selama hati tidak bersikap tepat terhadap Kristus, maka selama itu juga susah diharapkan kerajaan Allah tumbuh berkembang. Sosok yang betul-betul bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penyelamat, entah bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi kita bersyukur karena Bapak Suci itu mengingatkan, ingat, hati-hati sekarang ini soal hati. Hati-hati soal hati. Hanya dari hati yang berkualitas, hanya dari hati yang sungguh bersikap tepat terhadap Kristus, bisa diharapkan kerajaan Allah yang oleh Yesus dianalogkan seperti biji sawi, seperti ragi. Biji sawi adalah yang bisa tumbuh dan bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penyelamat. Ragi yaitu yang bisa memberikan pengaruh, tapi pengaruh yang menyelamatkan. Ada orang kudus yang berkata, ketika kita berdoa, kita berbicara, Tuhan mendengar. Dan ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci, Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Saya merenungkan mengenai doa-doa orang Katolik. Biasanya kalau berdoa itu enggak tahan dengan keheningan, enggak tahan dengan diam. Kalau enggak berbicara, ya menyanyi. Jadi isinya hanya berbicara, menyanyi, berbicara, menyanyi, itu banyaknya. Dan porsi mendengarkan itu lalu menjadi sangat sedikit. Susah sekali menemukan orang Katolik yang senang dengan hening. Padahal kita ini kalau mengikuti Yesus, justru Yesus itu juga Bunda Maria, sosok yang sungguh menghidupi, diam, mendengarkan. Yang dikerjakan Yesus, yang dikerjakan Maria adalah buah dari mendengarkan Tuhan.